warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan, kembali lagi di channel YouTube Ahmad FA. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel kami, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan. Semboyan menjadi pedoman masyarakat Madura dalam bermasyarakat. Masyarakat Madura dikenal menjunjung tinggi kerukunan dan sikap saling menjaga keharmonisan antar sesama. Kembali lagi teman-teman, masih di kota yang sama yaitu Bangkalan. Kali ini kita mengulas salah satu ikon sejarah di kota Bangkalan, yaitu Pesarian Air Mata, Bangkalan, Jawa Timur. Pesarian Air Mata atau makam Ratu Ibu di Desa Buduran ini, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura. Di sini terdapat sendang yang diyakini terbentuk karena air mata sang ratu di waktu menangis teman-teman. Menurut cerita, makam Ratu Ibu alias makam Syarifah Ambami populer lantaran mata air di lokasi pemakaman ini dianggap keramat. Selain makam Kanjeng Ratu Ibu, kompleks pemakaman ini juga menjadi area dikebumikannya raja-raja Bangkalan yang lain. Ini gerbang komplek pemakamannya teman-teman. Kanjeng Ratu Ibu atau Syarifah Ambami merupakan istri Raden Praseno, penguasa Madura yang bergelar Cakraningrat I. Perkawinan keduanya dianugerahi 3 orang anak, yakni Raden Ajeng Atmojonegoro, Raden Undagan, dan Ratu Mertoparti. Dari cerita, Panembahan Cakraningrat I yang menjadi raja di Madura itu lebih banyak menghabiskan waktu di Mataram guna membantu Sultan Agung. Ini membuat Cakraningrat banyak melewatkan waktu tanpa istrinya, Syarifah Ambami. Sang istri pun kerap merasa sedih hingga beliau bertekad melakukan pertapaan di sebuah bukit di daerah Buduran Arosbaya ini. Dalam tapanya, Syarifah Ambami memohon keturunannya hingga generasi ke-7 ditakdirkan menjadi penguasa pemerintahan di Madura. Dalam pertapaannya diceritakan bahwa Syarifah kemudian dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dari pertemuan keduanya, Syarifah Ambami mendapat kabar bahwa permohonannya dikabulkan. Beliau pun sangat senang dan bergegas kembali pulang ke Sampang. Bangkalan Sampang kurang lebih perjalanan 1 jam teman-teman. Setelah beberapa waktu, Panembahan Cakraningrat I datang dari Mataram. Syarifah Ambami pun menceritakan pertapaannya kepada sang suami. Alih-alih senang, Panembahan Cakraningrat justru sedih dan kecewa. Beliau menyayangkan tindakan Syarifah Ambami yang berdoa hanya untuk tujuan keturunan saja. Melihat kesedihan sang suami, Syarifah Ambami merasa berdosa dan bersalah. Setelah Panembahan Cakraningrat I kembali ke Mataram, Syarifah Ambami kembali ke bukit di mana ia melakukan pertapaan. Di sana beliau memohon supaya dosa dan kesalahan yang beliau perbuat kepada sang suami dihapuskan. Beliau menangis tak henti-henti hingga air matanya mengalir membanjiri sekeliling tempat pertapaannya, membentuk sendang. Sampai sekarang, mata air tersebut tak pernah kering meskipun musim kemarau panjang. Masyarakat sekitar pun percaya bahwa sendang itu keramat,
Sejumlah orang meyakini air dari sendang tersebut memiliki khasiat, mulai dari bisa menyembuhkan penyakit hingga memperlancar rezeki. Kompleks pemakaman ini sendiri ialah menyimpan potensi sejarah dari kehidupan para raja Madura Barat mulai abad ke-16 hingga abad ke-19. Kompleks ini terdapat pemakaman raja-raja dari Keraton Plakaran, termasuk Panembahan Cakraningrat kedua alias Raden Undakan 1648 sampai 1770, Panembahan Cakra-Adiningrat kelima alias Raden Sidomukti 1646 sampai 1770, Panembahan Cakra-Adiningrat keenam alias Raden Tumenggung Mangkudiningrat 1770 sampai 1780, dan Sultan Cakra-Adiningrat I alias Raden Abdurrahman 1780 sampai 1815. Tiga penguasa keraton Bangkalan lainnya tidak dimakamkan di Pasarian ini. Panembahan Cakraningrat I alias Raden Praseno 1624 sampai 1648 dimakamkan di Imogiri. Panembahan Cakraningrat ketiga alias Pangeran Surodingrat 1707 sampai 1718 yang jasadnya hilang di pantai. Dan Panembahan Cakraningrat keempat alias Panembahan Sindingkap 1718 sampai 1745 yang makamnya diperdebatkan berada di Afrika Selatan atau di air mata Bangkalan ini. Kompleks pemakaman ini berdiri di atas puncak bukit kecil teman-teman, dengan ketinggian kurang lebih 25-30 meter di atas permukaan pesisir pantai. Inilah Pasarian Ratu Ibu Syarifah Ambami, teman-teman. Diceritakan di lokasi ini, dulu ada cungkup tempat penyimpanan senjata dan perabotan peninggalan kerajaan, namun kini sudah dipindahkan ke kabupaten. Pusat Pasarian ini adalah cungkup nama tempat bersemayam jasad para raja, termasuk Kanjeng Ratu Syarifah Ambami, Permaisuri Panembahan Cakraningrat I, serta Panembahan Cakraningrat kedua, Cakraningrat kelima, Cakraningrat keenam, dan Cakraningrat 7. Dinding cungkup berhiaskan seni ukir yang rumit dan indah dari batu pualam putih. Ukiran itulah melambangkan kerukunan antar umat dari tiga agama besar, yaitu Islam, Buddha, dan Hindu. Ukiran tersebut termasuk bunga teratai, miniatur Ganesha, serta kaligrafi yang saling menyambung. Sedangkan Desa Sembilang, Kecamatan Sota, sekitar 15 km dari Pasarian Air Mata, juga menyimpan sejarah kejayaan Raja Bangkalan. Panembahan Cakraningrat keempat pada masa pemerintahannya, Keraton Tonjung dipindah ke Sembilangan. Namun saat pertempuran dengan Belanda, keraton dikuasai oleh Belanda, dan Panembahan Cakraningrat IV dibuang ke Tanjung Harapan. Bekas peninggalan yang tersisa adalah pagar masuk lokasi makam dan bangunan yang kini menjadi pondok pesantren. Makam yang kini sering dikunjungi adalah makam tokoh syiar Islam di Bangkalan, seperti Kiai Abdul Karim, Kiai Mukodis, Kiai Anwar, Kiai Syofan, dan Kiai Tajal Anam. Ini jalan menuju mata air dari Kompleks Air Mata, teman-teman. Di sini tertuliskan, jalan menuju tempat sumber air mata ibu.
Sumber air mata ibu dipercaya berkhasiat menyembuhkan penyakit dan memperlancar rezeki teman-teman. Demikian teman-teman, mungkin hanya itu saja perjalanan kami kali ini di Pasaraian Air Mata, Arosbaya, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.